Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Arianti, mahasiswi Stipan jurusan Manajemen dengan NIM 2019-610-171. Kali ini saya akan membahas tentang tugas mengenai studi kasus manajemen penjualan. Berikut merupakan poin-poin tentang apa saja yang akan saya bahas nanti, yaitu yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada studi kasus, yang ketiga ada dampak negatif, dan yang terakhir ada dampak positifnya. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan. Nah, di sini saya mengambil PT Matahari Department Store Tbk. Jadi PT Matahari Department Store Tbk ini yang biasa kita kenal dengan Matahari itu adalah sebuah perusahaan retail yang terbesar di Indonesia. Nah, saat ini Matahari memiliki 160 gerai yang tersebar di 77 kota di seluruh Indonesia, serta secara online melalui matahari.com. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan juga sepatu yang fashionable dan juga terjangkau yang menyasar kaum kalangan menengah di Indonesia yang tiap tahunnya semakin meningkat. Matahari sendiri saat ini telah memperkerjakan lebih dari 40.000 karyawan dan bermitra dengan lebih dari 1.000 pemasok lokal serta internasional. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kasus dari penurunan penjualan pada PT Matahari Department Store Tbk. Nah, seperti yang kita tahu, Matahari ini kan termasuk salah satu perusahaan retail yang terkena dampak pandemi yang cukup parah. Nah, PT Matahari Department Store mengalami penurunan penjualan kotor hingga 52,3% selama tahun 2020. Nah, akibatnya pendapatan bersih juga ikut menurun menjadi sebesar 52,9%. Lalu pada bulan Maret atau setelah kasus COVID-19 pertama terkonfirmasi di Indonesia, Matahari harus menutup seluruh gerainya. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat awal mula COVID masuk di Indonesia, itu kan benar-benar kita itu dihimbau untuk bepergian keluar gitu. Jadi, fasilitas publik seperti mal itu ditutup, di mana mall itu kan tempat beroperasinya atau tempat berjualannya PT Matahari Department Store. Nah, sebagian gerai itu baru dibuka pada bulan Mei 2020. Lalu pada saat memasuki bulan September, saat kasus COVID meningkat tajam dan juga PPKM kembali diberlakukan, Matahari kembali harus membatasi kegiatan operasionalnya, yaitu dengan memilah beberapa gerai yang dengan format besar untuk dipertahankan atau untuk tetap dibuka, dan yang lainnya itu ditutup gitu sementara. Nah, kondisi ini ngebuat penjualan Matahari jadi turun tajam. Pada tahun 2020, Matahari Department Store menutup kinerja dengan mengalami kerugian sebesar 900 miliar. Nah, jadi sebelum Matahari memutuskan untuk menutup gerai-gerainya, Matahari melakukan analisis terhadap gerai-gerainya terlebih dahulu. Nah, di situ yang dipilih adalah gerai dengan format yang kinerjanya baik dari yang lain. Nah, gerai dengan kinerja yang baik ini adalah gerai-gerai yang akan tetap dibuka pada saat pembatasan operasionalnya itu. Nah, setelah saya menjelaskan kasus penurunan penjualan dan juga kerugian Matahari tadi, nah ini kita masuk ke dampak negatif dari kasus penurunan penjualan tadi. Yang pertama yaitu mengalami kerugian sebesar 900 miliar dan juga penjualan menurun drastis sebesar 52,3%. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadi setelah Matahari itu melakukan berbagai
aksi atau strategi agar bisa bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Nah, Matahari itu masih menutup kinerja dengan mengalami kerugian sebesar 900 miliar. Nah, kinerja apa sih yang udah dilakuin sama Matahari tetapi tetap rugi sebesar 900 miliar? Nah, jadi Matahari ini udah melakukan strategi pengendalian biaya untuk menjaga agar arus kasnya itu tetap liquid. Jadi mulai dari yang pertama menutup gerainya, yang kedua yaitu membuka situs jaringan matahari.com, dan juga yang ketiga mengurangi beban operasionalnya dengan mengajukan keringanan atau pengurangan biaya sewa kepada pihak pemilik mall. Nah, di sini Matahari juga dapat fasilitas pinjaman dari bank sebesar 500 miliar. Nah, kinerja Matahari yang anjlok ini tentunya berimbas ke harga sahamnya dari PT Matahari Department Store yang juga ikut turun. Nah, jadi Matahari itu punya saham dengan kode LPPF yang dapat kalian cari di Bursa Efek Indonesia. Nah, LPPF ini pada 3 Maret itu harganya masih 3.190 per lembar sahamnya. Nah, pada 3 April itu anjlok tajam menjadi sekitar 1.095 per lembar sahamnya. Nah, yang ketiga yaitu pemberhentian operasional sebagian dengan menutup beberapa gerai, merumahkan karyawan, dan juga memotong gaji karyawan. Nah, PT Matahari ini tentunya terganggu oleh adanya COVID-19. Nah, dan ini berdampak pada penghentian operasional sebagian dengan menutup beberapa gerai yang telah saya jelaskan tadi, dan juga mempertahankan gerai-gerai yang memiliki kinerja lebih baik dari gerai-gerai lainnya. Nah, PT Matahari Department Store Tbk sendiri mengaku bahwa pihak mereka tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya di tengah pandemi. Padahal kan seperti yang kita tahu, perusahaan retail ini itu terkena dampak yang tentunya cukup besar ya. Nah, jadi manajemen Matahari sendiri menjelaskan meski pihak mereka tuh nggak ngelakuin PHK, namun manajemen memiliki strategi lain daripada harus mem-PHK karyawannya. Nah, yaitu dengan merumahkan sebanyak 5.623 karyawannya. Nah, selain itu ada 12.080 karyawannya yang terkena dampak lainnya, yaitu seperti pemotongan gaji sekitar 50%. Nah, setelah kita membahas dampak negatif dari kasus tadi, sekarang kita membahas tentang dampak positif dari kasus penurunan penjualan pada PT Matahari Department Store Tbk. Nah, yang pertama itu mendorong penjualan secara online melalui website, aplikasi WhatsApp, dan juga partner e-commerce. Pada saat pandemi ini, PT Matahari Department Store beranggapan bahwa pandemi ini itu mengakibatkan perubahan perilaku belanja masyarakat. Kan seperti yang kita tahu bahwa pada saat pandemi ini kan semua orang dihimbau untuk bepergian. Jadi masyarakat pada beralih untuk belanja secara online melalui platform e-commerce yang bermacam-macam. Nah, hal ini tentunya jadi peluang bagi Matahari. Karena sepinya pengunjung gerai offline, maka di sini Matahari mulai mengembangkan promosi dan juga penjualannya secara online agar bisnisnya itu tetap berjalan. Nah, untuk itu Matahari mengembangkan dan juga meningkatkan sumber dayanya untuk melayani permintaan melalui toko online-nya, yaitu matahari.com. Nah, Matahari juga membuka Matahari Official Shop di Shopee dan juga Tokopedia. Matahari juga melakukan promosi kepada masyarakat melalui media sosial seperti YouTube Matahari dan Instagram @matahari dan @storyofmatahari. Nah, strategi ini juga dipercaya bisa mendongkrak penjualan online Matahari setelah
pandemi usai. Lalu yang kedua yaitu membangun citra baik perusahaan karena tidak melakukan PHK serta mengutamakan keamanan pelanggan dan juga karyawan. Jadi berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan PHK karena adanya pandemi ini, Matahari justru tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Nah, hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan karena Matahari lebih memilih untuk menggunakan strategi lain daripada harus mem-PHK karyawannya. Lalu yang ketiga yaitu menemukan strategi baru yang efektif dalam rangka meminimalisir biaya operasional. Nah, karena kerugian akibat pandemi yang nggak sedikit, jadi Matahari mencari cara agar gimana sih biar biaya operasionalnya itu nggak begitu besar. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Matahari ini menggunakan strategi pemangkasan biaya operasional dengan bernegosiasi untuk mendapatkan keringanan biaya gedung kepada pihak pemilik mall dan juga pemotongan atau pemangkasan gaji karyawan. Nah, strategi yang dipakai Matahari ini terbukti efektif meminimalisir biaya operasional pada PT Matahari Department Store. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.